Saudara, sejauh mana dialog pemerintah dan organisasi pekerja untuk merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan dana JHT di usia 56 tahun? Apa saja kecenderungan sikap pekerja dan publik pada survei Litbang Kompas terkait jaminan hari tua ini? Kita bahas bersama Giani, peneliti Litbang Kompas. Dan juga sudah ada Mira Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Aspek. Dan kami juga ingin menginformasikan saudara bahwa kami sudah beberapa kali menghubungi pihak Kementerian Tenaga Kerja dan juga kantor staf Presiden untuk ikut membahas hal ini. Tetapi belum berkesempatan untuk kemudian membahas ini, terutama dari Kemenaker yang kemudian menyatakan belum hendak memberikan komentar terkait hal ini. Kita akan memanggil narasumber kita. Saya ingin ke Mbak Giani dulu. Mbak Giani dari Litbang Kompas. Ini kalau dilihat totalnya besar juga yang menolak ya. 70% yang menolak JHT bisa dicairkan di usia 56 tahun. Betul demikian ya? Iya, Mas Aiman. Jadi kami memang melakukan survei atau jajak pendapat untuk melihat sejauh mana tanggapan publik terhadap peraturan pemerintah Menteri Tenaga Kerja yang baru ini terkait JHT, tidak hanya publik secara umum, tapi juga pekerja gitu. Nah, hasilnya memang kalau secara umum itu yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan aturan yang baru itu sebanyak 68,5%. Nah, di kalangan responden pekerja sendiri yang tidak setuju dan sangat tidak setuju menyatakan lebih banyak, yaitu 70,4%. Nah, ini angka yang cukup besar ya. Iya, Jadi iya. Kalau digabungkan 70% kurang lebih Mbak ya? Kalau digabungkan 70% itu? Iya, 7/3 lah, artinya 7 yang Iya, tidak betul. setuju, 3 yang setuju dengan aturan baru tersebut. Iya, dan ini artinya mayoritas boleh dikatakan masyarakat menolak JHT bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Alasannya apa Mbak? Ya, kita memang melihat nih ada 3 hal. Pertama adalah substansi dari peraturan itu sendiri. Ini terkait dengan masalah finansial ya, mungkin lebih sensitif atau peka terhadap banyak orang karena menyangkut bagaimana mereka menjalankan kehidupan. Penghasilannya juga bisa berasal dari situ, kayak gitu. Nah, kemudian dari segi momentumnya juga. Kita di sini masih di masa pandemi dan belum tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Bahwa kasus sudah mulai menurun, tapi ancaman terjadinya atau munculnya varian virus yang baru itu kan masih terjadi. Kemudian ada sisi sosialisasi dari pemerintah juga yang masih kurang baik terhadap publik, sehingga publik tidak mengetahui secara utuh program jaminan sosial apa saja yang mereka terima ketika mereka mengalami istilahnya kehilangan pekerjaan, gitu, terutama kalau di PHK. Jadi ada 3 hal itu Mas, dari substansinya, momentumnya, dan kemudian sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah sudah memadai, sudah baik atau belum. Bagian satu pertanyaan lagi sebelum saya ke Mbak Mira. Apakah yang menolak ini tahu bahwa selain JHT kan ada jaminan PHK? Ketika PHK maka ada uang yang diberikan oleh pemerintah. Apakah yang menolak ini tahu bahwa ada uang lain selain JHT? Ya, Mas Aiman, itu kita juga menanyakan. Jadi pemerintah itu kan punya skema apa saja jaminan sosial yang diterima ketika seseorang itu di PHK begitu. Tapi tidak semuanya mengetahui bahwa program kartu prakerja itu 70%, sekitar 70% tahu. Soal pelatihan kerja itu juga tahu. Kemudian cukup besar. Kemudian juga bagaimana mendapatkan akses informasi terhadap pasar kerja, istilahnya bagaimana bisa tahu lowongan kerja itu di mana saja, itu masih cukup rendah. Nah, yang juga cukup tinggi itu adalah pengetahuan mereka mengenai bahwa ada dana yang dialokasikan pemerintah kalau ingin membuka usaha yang skalanya mikro atau UMKM. Nah, terkait dengan program yang baru, jaminan kehilangan pekerjaan ini kan masih baru. Dan memang publik sendiri masih sedikit yang tahu, itu nggak sampai 30%, sekitar 26% yang baru tahu, Mas. Tahu jaminan PHK ya? JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan, oke. Jaminan kehilangan pekerjaan itu hanya 30% yang tahu. Kurang dari 30%. Oh, bahkan kurang dari 30%. Iya, 26%. Apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa yang menolak JHT 56 tahun karena tidak mengetahui adanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang ada
Jadi mereka nggak tahu, hanya ada JHT aja, kan JKP baru ya? Iya betul. Jadi memang salah satu alasannya mereka tidak setuju dan mengatakan tidak tepat aturan itu Oke, diterapkan sekarang. Salah satunya itu karena memang masih kurang sosialisasi terhadap baik. aturan yang baru tersebut, termasuk dengan JKP. Baik, saya ke Mbak Mirah. Mbak Mirah, kalau dari hasil Litbang Kompas, boleh nggak saya simpulkan, ini terkait sosialisasi. Sebenarnya mungkin setuju dengan JHT 56 tahun karena belum tahu banyak bahwa ada jaminan kehilangan pekerjaan, uang juga yang diberikan ketika di PHK. Banyak yang belum tahu tuh. Ya, jadi yang pertama saya memberikan apresiasi lah ya kepada survei yang dilakukan survei oleh Litbang Kompas. Terima kasih Mbak Diani, tentu ini kerja yang sangat profesional gitu ya, saya kira, dan juga kawan-kawan di sana juga pasti memiliki ukuran keilmuan yang memang ada di sana gitu. Dan hasilnya setelah ada di petisi online itu hampir menembus angka di 500.000 orang gitu ya, kemudian ditambah lagi hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, artinya betul-betul makin memperkuat apa yang selama ini kami buruh pekerja suarakan. Apa itu, Mbak? Adanya penolakan terkait dengan penerbitan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang di dalamnya bahwasannya dana jaminan hari tua itu akan diberikan nanti di usia 56 tahun. Ini kemudian yang jadi permasalahan, Mbak. Tadi saya sebutkan bahwa iya betul mayoritas menolak, 70% bahkan angka tinggi sekali ini, JHT bisa dicairkan 56 tahun. Tapi yang menolak itu di bawah 30%, artinya angkanya kecil sekali. Tidak mengetahui kalau ada jaminan PHK, uang yang diberikan oleh pemerintah, namanya JKP, belum mengetahui. Jadi mereka tahu hanya JHT aja, ditolak. Iya jelas lah, kan saya sudah sampaikan ya berkali-kali, jaminan kehilangan JKP ini, jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah suatu barang yang belum ketahuan nih barangnya seperti apa, sosialisasinya di kami Serikat Buruh juga tidak ada, lalu kajiannya juga nggak mendalam. Lalu perlu diingat juga bahwa JKP ini kan turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang notabene sudah dibatalkan di MK. Artinya ini barang belum ketahuan, kemudian juga dananya ini mesti dulu kan dibatalkan tapi masih berlaku undang-undangnya, hanya perlu diperbaiki proses pembentukan undang-undangnya, meskipun undang-undang masih berlaku kan? Ya itu kan versinya masing-masing ya Mas Aiman ya. Versi MK, nanti bisa dicek di MK. Iya. Oke. Balik lagi, kalau di kami sekali lagi kami hanya berkeyakinan penuh bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah turunan, JKP adalah turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, dan itu kami tolak mentah-mentah. Yang kedua, kalaupun oke, kita mengambil jalurnya versinya si pemerintah, oke, itu masih berlaku. Tapi perlu diingat JKP itu juga ini belum ada sosialisasinya secara mendalam. Betul, saya sepakat di situ. Dan kajiannya juga nggak pernah ada, tidak ada juga pelibatan dari serikat pekerja yang ada di LKS Tripartit Nasional. Lalu dananya itu juga nggak jelas. Oke, Mbak Mira, yang saya tanyakan begini, ini kan hasil survei Litbang Kompas membuka khazanah baru, membuka cakrawala baru, bahwa iya ada penolakan, tapi yang nolak itu nggak tahu kalau ada uang lain yang namanya JKP. Saya ingin tanya ke Mbak Mira. Mbak Mira kan kelompoknya banyak, ada berapa ribu, Mbak? Ada kurang lebih 100.000 dari sekitar 13 provinsi. 100.000 dari 13 provinsi itu kalau survei udah cukup, itu luar biasa. Saya ingin tanya, dari anggota Mbak, JHT iya ditolak, bisa dicair 56 tahun, maunya langsung bisa dicairkan. Tapi saya ingin tanya, mayoritas anggota Mbak Mirah ini tahu nggak ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, uang selain JHT? Tidak tahu. Tidak tahu, oke. Saya mau menyampaikan ke Mas Aiman dan juga seluruh pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia, ini ada yang lucu nih, ada yang menarik. Oke, silakan. Apa katakan ini temuan. Jadi ada anak-anak pekerja buruh yang sudah di PHK 2 tahun telah mendapatkan email dari Kementerian Tenaga Kerja, selamat Anda mendapatkan JKP, padahal dia udah 2 tahun di PHK dari perusahaannya. Sedangkan kita baca di PP 37 terkait dengan JKP, bahwa peserta JKP adalah peserta yang masih aktif bekerja dan dia didaftarkan di 4 program di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya ini gugur dong, nggak berlaku dong seharusnya. Tapi dapat. Berapa Mbak angkanya, Mbak? Boleh disebutkan nggak, Mbak? Angka yang dapat email ini? Iya, yang udah 2 tahun yang harusnya kan nggak dapat dia, tapi kemudian didapat SMS, dapat. Berapa angkanya?
yang kita temukan ini di lapangan itu hampir kurang lebih sekitar 50-an orang. 50 orang, 50-an orang. Ya. Satu orang kira-kira dapat berapa itu Mbak? Bagaimana hitungannya? Ini kan kita belum. Jadi skemanya itu begini, dia dapat email, lalu disuruh ngisi, scan ijazah, scan fotokopi KTP, scan kartu keluarga, kemudian nanti dia ngisi lagi. Jadi belum ada uangnya, disuruh ngisi aja. Sampai ada 12 langkah. Iya, Oke. teman saya ini belum selesai ngisinya karena begitu sangat rigid, begitu sangat rumit. Karena tadi 12 langkah itu belum selesai, baru 12 itu 12 apa nih? 12 halaman misalnya harus diisi atau 12 langkah? 12 langkah. Jadi gimana bayangannya? Satu langkah nanti kalau udah selesai kasih dapat email lagi yang kedua dan seterusnya sampai 12. Betul. Oke, panjang juga 12, yakin Mbak? Betul. Orang kemarin mereka ngadu ke saya 2 minggu yang lalu, sampai sekarang belum selesai kok. Oke, ini sekali lagi sayang sekali nggak ada pihak Kemenaker, harusnya saya bisa konfirmasi soal ini. Jadi 12 langkah, 12 email gitu ya? Ya. 12 email. Email pertama sudah diisi, isinya apa tuh? Standar, mungkin nama, nomor KTP dan lain sebagainya. Mereka harus scan. Scan ijazah dan sebagainya. Lembar kedua mungkin Mbak masih ingat? Email kedua? Yang kedua mereka harus mengisi tentang upahnya. Kemudian yang ketiga, upah yang terakhir dapat berapa gitu. Kemudian yang ketiga, dia juga memilih dia untuk pelatihan apa yang memang diinginkan. Jadi belum sampai ke uang tuh. Jadi belum ada nominal uang yang ditawarkan oleh si email tersebut. Udah berapa hari coba ngisi itu? Udah 2 minggu belum selesai. 2 minggu? Dan emailnya datangnya nggak tiap hari, karena kan satu email selesai, besoknya mungkin datang. Ya, nunggu diverifikasi, Oke. Sekarang 2 minggu itu saya mau tanya, 2 minggu itu sudah selesai berapa email? Saya belum monitor lagi karena yang saya tahu mereka baru melakukan 2 langkah. Tapi kok tahu 12 dari mana Mbak? Kan mereka ngomong di situ di emailnya juga ada harus melakukan. Oke, ada keterangannya. Oke. Maka yang harus dilakukan oleh mereka ini. Maka dari itu Anda harus melakukan ini dulu gitu. Ada petunjuknya. Oke. Dan 50 orang itu satu pun belum ada yang sukses? Belum. Angkanya juga nggak ketahuan? Iya, saya sudah bilang kepada kawan-kawan, tolong isi aja, ikutin aja. Saya penasaran. Betul. Seperti apa sih mereka ini bentuknya gitu si JKP ini. Saya sih instruksi saya jelas isi aja. Meskipun ini bertentangan dengan prinsip yang mereka buat juga, yaitu tentang peserta JKP adalah peserta aktif yang masih bekerja. Ya, ini hanya sekedar ingin tahu ya, nanti soal verifikasi tentu kan belakangan. Tapi mereka harusnya nggak berhak kan, kurang lebih begitu Mbak ya, pernyataannya begitu ya. Tidak berhak. Betul. Tapi saya ingin tanya, artinya anggota Mbak dari 100.000 itu Mbak Mira, belum ada satupun yang dapat JKP? Belum ada. Oke. Padahal yang kena PHK di tahun 2021 lalu misalnya, akhir tahun 2021 banyak ya? Ya banyak, dari 2020 kok itu sekitar hampir, kan kalau saya merujuk ke salah satu contoh si Giant ya, Giant supermarket itu. Ya. Itu kan 50 ribuan orang. Oke. Itu tahun 2021 ya, betul. Iya. Oke, dan itu banyak juga anggota Mbak Mira di sana. Baik. Itu anggota aspek manusia. Baik. Terakhir ke Mbak Giani. Mbak Giani masih bergabung? Iya, tampaknya tidak bergabung. Sudah. Mbak Giani masih bergabung dengan saya di Sapa Indonesia Malam? Oh, baik. Mbak Giani, jadi apa yang didapatkan terakhir nih, kesimpulan tadi dapat data menarik juga dari Mbak Mira. Sayang pihak Kemenaker tidak ikut bersama diskusi dengan kita hari ini. Tapi saya ingin tanya ke Mbak Giani, kesimpulan apa yang didapat dari hasil penelitian Litbang Kompas terkait dengan JHT 56 tahun, JKP yang, ini ada 2 ya, JHT yang bisa dicairkan di 56 tahun, lalu ada JKP ketika di PHK maka keluar uang yang juga belum tahu hasilnya seperti apa dan mayoritas buruh juga belum tahu. Apa kesimpulan dari hasil penelitian Litbang Kompas kali ini? Ya, dari survei itu kita bisa ketahui sejak awal juga kita sudah berhipotesis ya bahwa kebijakan publik itu harus dengan kehati-hatian dari segi substansi. Apakah ini bisa memicu resistensi atau tidak? Ya kan? Kalau ini menyangkut hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan seseorang, resistensinya bisa akan sangat tinggi. Ditambah lagi dengan momentumnya. Kalau momentumnya tidak tepat, resistensi akan menjadi lebih tinggi lagi.
ditambah lagi dengan sosialisasi yang masih minim. Nah, ini kombinasi 3 hal ini bisa sangat memicu frustrasi atau penolakan masyarakat yang sangat tinggi. Dan berujung pada unjuk rasa yang kontraproduktif misalnya karena berpanjang-panjang, padahal hal yang memang bisa diselesaikan dengan sosialisasi atau minimal kemudian diminimalisir dengan sosialisasi sehingga kejelasan itu menjadi nyata. Gitu ya, Mbak? Iya, Baik, betul. baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangannya karena kabarnya akan direvisi ya, Mbak Mira, betul ya? Akan direvisi. Ya, sedikit informasi. Sampai detik ini sudah lebih dari 2 minggu kami sudah memberikan waktu kepada Menteri Tenaga Kerja. Ini belum ada loh, belum ada informasi lagi gitu ya terkait perintah Presiden sudah sangat jelas agar direvisi Permenaker ini dan sampai sekarang belum ada kabarnya tindak pada revisi ini. Oke, Dan baik. kami menunggu. Meskipun Presiden sudah menginstruksikan, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangan terkait dengan revisi JHT ini. Saya khawatir kan kata sampai Mei gitu ya, berlakunya Mei. Saya khawatir dia hanya buying time gitu, menunggu aja gitu. Saya khawatir itu. Si Menteri Tenaga Kerjanya. Nanti sama-sama kita kawal, Mbak, karena ada Mbak Mira juga, ada kita juga, nanti kita kawal sama-sama bagaimana kemudian perkembangannya. Tentu data yang menarik dari Mbak Mira tadi, juga temuan yang menarik pula dari Litbang Kompas. Terima kasih Mbak Giani dari Litbang Kompas, dan juga Mbak Mira Sumirah dari Serikat Buruh Indonesia. Terima kasih.